Perkenalkan, nama lengkap saya Yusuf Arimatea Laka, nomor induk mahasiswa 2103030078, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, Universitas Nusa Cendana. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai hak-hak asasi manusia. Diskusi internasional di PBB mengenai hak asasi manusia telah menghasilkan beberapa piagam penting, di antaranya Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948, dua perjanjian yaitu Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tahun 1966 dan Deklarasi Wina tahun 1993. Pada tahun 2002, kemajuan konsep HAM mencapai tonggak sejarah baru dengan didirikannya Mahkamah Pidana Internasional yang khusus mengendali kasus pelanggaran terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang. Masalah HAM serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dari demokrasi. Dengan meluasnya konsep dan konteks globalisasi dewasa ini, masalah HAM menjadi isu yang hangat dibicarakan hampir semua belahan dunia. Dengan demikian, konsep negara-negara barat dari semula terasa mendominasi pemikiran negara-negara yang tergabung dalam PBB. Yang pertama, perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, di Inggris masalah HAM sudah mulai mencuat pada zaman pertengahan. Pada tahun 1215 ditandatangani suatu perjanjian Magna Carta antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Raja John dipaksa mengakui beberapa hak dari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan perang. Pada abad ke-17 dan ke-18, pemikiran mengenai HAM maju dengan pesat. Pemikiran ini tercermin dalam karangan beberapa filsuf zaman pencerahan yang menganut aliran liberalisme atau klasik seperti Hobbes tahun 1588 sampai 1679. John Locke tahun 1632 sampai 1704. Montesquieu tahun 1689 sampai 1755 dan Rawls tahun 1712 sampai 1778. Sekalipun mereka berbeda dalam penafsiran, semuanya membayangkan suatu masa lalu di mana manusia hidup dalam keadaan alam. Dalam keadaan alam ini, semua manusia sama martabatnya, tunduk kepada hukum alam, dan memiliki hak-hak alam. Akan tetapi, pada suatu saat manusia mengembangkan rasionya dan sampai pada kesimpulan bahwa untuk menjamin terlaksananya hak-hak keadaan alam perlu ditinggalkan dan diganti dengan kehidupan bernegara berdasarkan suatu kontrak sosial antara penguasa dan masyarakat. Ini kemudian yang dinamakan sebagai teori kontrak sosial. Di Prancis,
kita kenal deklarasi mengenai hak manusia dan warga negara yang dirumuskan pada awal reformasi Prancis. Pernyataan ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan kesetiakawanan. Kongres Amerika mengesahkan Undang-Undang Hak Asasi yang pada tanggal 1791 dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar dalam bentuk 10 amandemen. Bagian yang kedua, hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi manusia, yaitu karena terjadi depresi besar sekitar tahun 1929 hingga 1934 yang melandai sebagian besar dunia. Depresi ini mulai di Amerika dan kemudian menjalar ke hampir seluruh dunia, berdampak luas. Sebagian besar masyarakat ditimpa pengangguran dan kemiskinan. Di luar Amerika pun dampaknya cukup dahsyat. Di Jerman, depresi berakibat timbulnya Nazisme yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Perkembangan ini menyebabkan banyak orang berimigrasi ke Amerika dan negara-negara demokrasi lainnya. Sementara itu, di belahan timur Eropa telah terjadi perubahan besar yang dampak terasa di seluruh Eropa dan Amerika. Di Rusia pada tahun 1917 telah terjadi revolusi menentang kekuasaan Tsar. Dengan dipimpin oleh Lenin, golongan komunis berhasil mendirikan negara baru berdasarkan ideologi Marxisme, Leninisme, atau komunisme. Revolusi ini membawa penderitaan besar khususnya bagi kalangan atas. Terima kasih.